Jadi, oke, kembali ke sini. Nah, jadi GPS ini, Global Positioning System, adalah sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi berada di permukaan bumi secara cepat di semua tempat. Ya, tinggal pas posisi lagi di mana. Nah, kadang-kadang kalau pas lagi di tengah hutan, itu bisa nggak ketangkap sinyalnya karena lokasinya jauh dan lain-lain, apalagi kalau pas hari hujan dan lain-lain. Nah, kalau dulu kan pakainya pakai kompas, masih kita pakai sampai sekarang. Kemudian sextant, ini yang dipakai para pelaut dan lain-lain. Kemudian chronometer. Nah, kemudian ground-based radio navigation system. Mungkin kalau kalian pernah lihat film-film perang dunia itu kan ada tentara yang bawa tas yang isinya radio besar. Nah, itu ground-based radio navigation system. Dan paling terakhir sekarang adalah GPS. Satellite-based radio navigation system, di mana cakupan areanya sangat luas. Ini keunggulannya GPS. Nah, kekurangannya apa, Pak? Kekurangannya gampang. Mulai ground-based navigation system sampai ke GPS ini mengandalkan bahan bakar. Apakah solar untuk menyalakan genset atau listrik. Kalau suatu saat solar atau listrik nggak ada, selesai kita. Nah, makanya bagusnya sih kita tetap belajar navigasi kuno ini kayak kompas. Kompas ini tidak memerlukan bahan bakar. Jadi sampai kiamat masih bisa kita gunakan. Kecuali nanti pada saat kiamat di mana posisi kutub utara dan selatan sudah tertukar, kompas nggak bisa dipakai lagi. Kalau sekarang kan sudah mulai geser katanya. Kalau kalian baca kan posisi bumi ini kan sudah nggak gini, sudah mulai geser, dia muter. Nanti posisi sumbu utara dan sumbu kutub utara dan kutub selatan akan tertukar. Karena tertukar itu, maka nanti pada saat kiamat, kalau sudah tertukar, matahari terbit dari barat. Itu penjelasan ilmiahnya. Sekarang sudah mulai jalan dia. Kalau kalian baca, itu buminya sudah mulai geser, bumi kita ini. Nah, jadi sudah mulai ke arah sana. Jadi kekurangannya itu perlu GPS ini pakai baterai. Kalau yang GPS handheld yang kita bawa itu kan pakai baterai. Yang di HP ya sama. Kalau baterainya habis ya selesai. Jadi paling nggak kita tahu lah yang ini bisa. Kompas biasanya saya meskipun ada GPS, kompas saya tetap bawa. Jaga-jaga. Nah, komponen GPS itu ada space segment, 24 satelit. Nah, itu posisi pemberi data, ada usernya, kita sendiri. Pesawat, kapal, mobil. Nah, sekarang kan kalau taksi-taksi di Pulau Jawa tuh pakai GPS. Jadi kelihatan, oh macetnya di sini. Cari jalan tikus atau jalan alternatif. Nah, jadi kalau di Jawa tuh kalau naik taksi di Jakarta kan kalau sudah merah di depan itu supir taksi pasti bilang, "Pak, di depan merah." Nah, macetnya apa? Macet. Nah, Bapak mau terus dengan risiko argo jalan terus atau kita cari jalan tikus. Nah, itu serah kalian. Kemudian ada monitor segmen, ini yang bertugas memonitor, posisinya di Hawaii, San Diego Garcia, dan Colorado. Ada ground controlnya di Colorado Springs. Nah, ini satelitnya sekarang sudah nambah kayaknya. Nah, kelihatan yang ini, yang Navstar ini bisa kelihatan. Dulu waktu saya ngajar perpetaan di BJM, sempat saya install di HP, tapi tadi saya cek kok nggak ada lagi. Mungkin sudah sempat tak uninstall ininya. Kalau kalian searching Navstar GPS di Play Store keluar kok. Itu bisa mendeteksi satelit yang lagi on sekarang yang mana aja. Nah, prinsipnya satelit GPS itu memberikan informasi mengenai jarak atau posisi. Dari jarak itu dia memperkirakan posisi kita. Kalau 2 satelit yang tahu, maka kemungkinannya tambah akurat, tambah banyak, tambah akurat. Nah, itu di situ. Nah, ini kayak gini. Jadi kalau cuma satu satelit yang lagi ada di atas kita kan mungkin agak-agak kurang, referensinya agak kurang tepat. Tapi kalau sudah 2 dan lain-lain akan banyak. Apalagi kalau sudah lengkap semua, nah akan sangat akurat sekali. Nah, ini contohnya kalau kapal menggunakan navigation yang 4 stasiun juga bisa. Pemakaiannya general purpose handheld atau GPS tangan. Itu kalau kalian mau lihat di lab IUT banyak kita punya. Kemudian itu bukan altitude ya. Altitude determination atau pengukuran ketinggian. Biasanya kalau Mapala naik gunung bawa altimeter atau altitude determination.
tapi lumayan mahal. Jadi kami dulu waktu naik gunung juga ya nggak sempat bawa altitude itu, pakai HP sebenarnya bisa, altimeter ada di HP. Aviation untuk penerbangan, automobile navigation ini untuk nyetir, mapping dan data collection, ya ini untuk kita di sipil, mapping tak 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 tak. Marine untuk penangkapan ikan, OOM juga sama, space surveying dan timing. Ini pemakaian GPS. Nah, fungsi dasarnya fungsi posisi dan koordinat, jarak dan arah antara dua titik, mengetahui perkembangan perjalanan dan pengukur waktu yang akurat. Nah, ini yang penting. Saya dulu pernah mikir, sering penasaran loh, ini kalau saya pakai Gojek, kok kalau kita lihat di tracking Gojeknya itu sepeda motor Gojeknya itu masih depan gang, tapi kok tiba-tiba tit katanya sudah ada depan rumah. Oh, jadi ternyata ini, jadi sinyal dilepaskan pada waktu T dan diterima pada saat T plus 3. Jadi T plus 3 itu maksudnya apa? Plus 3 detik. Jadi posisi yang kita terima di GPS itu lebih lambat 3 detik dibanding posisi di dunia nyata. Ada delay, nggak langsung. Nah, itu harus hati-hati. Jadi kalian harus bisa memperkirakan, ini nggak real time oke, real time, tapi nggak real time on spot, nggak. Jadi ada delay sekitar 3 detik di situ. Nggak masalah. Yang penting itu yang ini sebenarnya. Nah, ini source of signal interference. Jadi saya juga sudah bilang, kalau kadang-kadang kalau di hutan bisa nggak kelihatan sinyal GPS-nya. Jadi kalau kayak kalian survei, mau survei bawa GPS, lihat-lihat dulu. Kalau banyak bangunan tinggi atau banyak tiang listrik, maka kemungkinan akan ada gangguan sinyal. Atau gelombang radio. Nah, jadi gelombang radio itu akan menghalangi sinyal GPS, bangunan tinggi akan memantulkan sinyal GPS, tiang listrik akan mengganggu distribusi sinyal GPS, jadi harus hati-hati. Nah, jadi GPS error itu bisa ada noise atau gangguan pada sinyal, bisa bias. Nah, bias jadi ini, kalau noise itu masih di on spot ya, masih tepat tapi agak gangguan. Kalau bias sudah jauh, jadi posisi yang diperkirakan dengan posisi real nggak akan pas. Atau blunder. Nah, kalau blunder ini kesalahan waktu nyeting. Jadi kalau kita pakai GPS handheld, itu sebelum pakai kita harus setting dulu koordinat datum yang kita gunakan. Nanti waktu kita pakai GIS kita akan belajar. Jadi plus berapa, ada sistemnya. Kalau sudah kayak gitu ya jauh sekali ininya, posisi estimate-nya. Nah, itu untuk yang GPS. Sekarang kita ke Echo Sounder. Echo Sounder ini adalah GPS juga. Sebenarnya lebih digunakan untuk menangkap ikan. Jadi kalau GPS Echo Sounding katanya. Nah, itu atau Echo Sounder itu ya GPS. Tapi kalau GPS biasa itu kan posisi. Kalau GPS biasa tuh sinyalnya dari atas ke kita. Nah, kalau Echo Sounder sinyalnya dari kita ke bawah, kembalikan ke kita lagi. Jadi kayak sonar kalau di kapal selam. Jadi Echo Sounder adalah alat yang dapat membantu mencari ikan. Ya, ini basicnya di ikan ya sebenarnya. Tapi sebenarnya untuk dunia sipil, yang kita gunakan itu yang nomor 3. Nah, untuk dunia sipil, dari 5 fungsi Echo Sounder ini yang kita gunakan yang nomor 3, yaitu memperlihatkan kedalaman dasar laut, tempat, atau daerah. Ini penting, yang pentingnya di Echo Sounder ini. Jadi, Echo Sounder kita gunakan di sipil adalah untuk memperlihatkan kedalaman dasar laut, tempat, atau daerah. Nah, jadi bisa kelihatan reliefnya, kelihatan di sini. Kalau di perikanan dia membuat ikan, tapi kalau kita membuat nih, nah kelihatan kontur, nah, turun naiknya muka tanah di bawah air, itu gunanya kita menggunakan Echo Sounder. Nah, jadi kayak gini, kalau Echo Sounder yang B, dia akan balik ke sini dan kelihatan. Sebenarnya fungsi utama untuk melihat di bawah ada ikan apa enggak. Tapi kalau kita di sipil yang kita gunakan adalah melihat ketinggian yang di sini, topografi yang bawah ini itu berapa.
Ini sistem echo soundernya. Nah, yang kita gunakan yang ini, dasar lautnya ini yang kita ambil datanya. Jadi ini yang kita gunakan di dasar lautnya. Kelihatan? Oh, nah. Dasar lautnya bentuknya kayak gini, kedalamannya sekian. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi bukan ikannya ya. Kalau echo sounder yang kita gunakan adalah nah ini, kontur yang diobservasi ini. Jadi echo sounder itu kita gunakan untuk survei bawah permukaan. Nah, sekarang kira-kira yang perlu survei bawah permukaan itu apa ya? Yang kapan kita kira-kira menggunakan echo sounder kapan? Ada yang tahu? Kapan kita di sipil kita perlu mengetahui ini dasar sungainya di sini, kedalamannya bentuknya di sini, dasar laut di sini, itu kira-kira pas pembangun apa? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya. Pembangunan dermaga, Pak. Mencari kontur batimetri. Ada lagi selain dermaga yang lebih dekat lagi? Jembatan, Pak. Nah, yang paling pas itu jembatan. Tuh. Jadi biasanya kalau kita mau bikin jembatan, itu pertama-tama tugasnya orang lab iut adalah bikin potongan. Itu kalau jembatan dulu. Nah, mengetahuinya gimana? Mengetahuinya bisa paling enak pakai echo sounder. Saya share screen lagi yang ini. Bagus jawabannya. Jembatan dermaga oke, tapi yang paling dekat kita bicara jembatan aja. Nah, jadi kalau mau bikin jembatan, maka pertama kita harus tahu dulu ini. Ininya berapa? Kedalaman tanahnya berapa? Kenapa? Karena kalau mau bikin jembatan di sini, sorry ya, agak sulit pakai penter masih. Nah, kayak gini. Ini kalau jembatannya di sini, kita harus tahu dasar ini untuk memperkirakan nanti mau pakai pondasi kedalaman berapa. Nah, ini baru kalau sudah sini kita pakai echo sounder. Gimana Pak caranya? Biasanya yang sering dilakukan adalah ya kita naik perahu, alat echo soundernya di sini, kita naik perahu di sini. Jadi echo sounder kita jalan ke sini. Nah, jalan bolak-balik kontur supaya kita dapat yang ininya nih kedalamannya plus berapa ininya. Nah, itu wajib kalau mau bikin jembatan kita wajib tahu dulu ini sama kalau bikin dermaga juga. Pertanyaannya kemudian Pak, nggak punya echo sounder gimana? Nah, kalau nggak punya echo sounder, maka yang kami lakukan biasanya yang bisa kalian lakukan itu ya yang penting kan kita dapat data ini ya, data kedalaman kan. Jadi kalau sudah kayak gitu ya kita tetap naik perahu. Nah, gimana caranya kalau kita naik perahu kita dapat kedalaman? Kira-kira pakai gimana? Ada pikiran? Nggak punya echo sounder Pak? Oke, tapi kita tetap harus punya ini, harus punya data kedalaman. Kira-kira gimana caranya? Izin menjawab Pak. Ya. Menggunakan rambu ukur Pak. Oke, bisa. Rambu ukur kan 5 meter ya. Nah, iya Pak. Bisa paling oke. Jadi dari sini berdiri, colok rambu ukur. Bagus. Nah, kayak rambu ukur. Tapi ada lagi masalah, rambu ukur itu 5 meter. Dan pernah kami pakai rambu ukur, kalau arusnya deras, rambu ukur itu kan nyambung kan ya, tek kan kalian tarik kan ya? Iya Pak. Otomatis tarik. Itu bisa lepas. Nah, pernah kejadian rambu ukurnya lepas. Sambungannya itu, lepas. Nah, jadi rambu ukur oke. Tapi rambu ukur pertama dia cuma sampai 5 meter dan kedua ada lepas. Yang lebih dari 5 meter apa kira-kira? Apa bahan yang lebih 5 meter apa? Ada pikiran?
Ringan lebih dari 5 meter. Tongkat atau kayu, Pak? Kayak kayu apa? Ada satu yang spesifik itu kayunya yang biasa kami gunakan apa? Kira-kira. Izin menjawab Pak, galam ya Pak? Galam itu sekarang kalau kalian beli di pasaran kan mungkin ada ya 6 sampai 8. Berat loh galam itu. Ada yang lebih ringan dari galam, lebih panjang apa? Bambu. Betul, bambu. Oh, siapa? Jadi biasanya waktu kita survei ini kan nggak ada kan? Kita kan mau bikin jembatan toh. Jadi ini kan di atas kosong. Jadi kalau kami biasa pakai bambu. Bambu itu sampai 10 meter gampang. Nah, gimana Pak caranya? Ya bambunya sebelum dipasang kalian tandai dulu per 10 sentian. Colok. Jadi ya perahunya jalan dikit colok, jalan dikit colok, jalan dikit colok. Nanti kalian akan dapat tek, 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 tek. Atau kalau nggak mau pakai bambu, pakai ini. Mana saya gambarnya sini? Mana sih posisi? Sini. Nih, batu, ikat pakai tali. Talinya ke perahu. Tapi ini teknik ini pengukurannya akan sulit. Jadi talinya harus ditandai. Nah, tapi kalau ini enak untuk yang lebih dari 8 meter. Bambu kan 8 meter ya paling. Kalau lebih dari 8 meter apa ini? Tali. Jadi talinya dikasih selotip aja, kasih selotip. Batu atau pokoknya yang berat lah. Tarik. Nah, itu. Yang penting kreativitas bagaimana kita mendapatkan target kita kan ini. Target kita kan yang penting kita dapat ini. Yang penting kan kita dapat kontur permukaan bawah air. Tapi ya paling enak memang ya eco sounder. Kalau nggak punya nyewa. Kita di lab hidro nggak punya. Dulu almarhum Pak Azhari itu punya tapi milik pribadi. Yang ada di mana? Yang ada di Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan. Pinjam aja di situ. Atau malah Mapala biasanya punya. Bambang tuh biasanya dia punya. Nyewa aja nggak apa-apa, lebih gampang. Daripada kalian mikirkan bambu, nyolok dan lain-lain lah. Keluar duit dikit lah. Kayak ini kalau jembatan wajib. Dermaga sama. Dermaga juga harus punya ini juga. Nah itu gunanya eco sounder kita gunakan di sini. Tapi terus terang saya pribadi belum pernah pakai GPS eco sounder ya. Saya biasa cuma dapat datanya gimana. Tapi kalau mengoperasikan langsung saya belum pernah. Biasa saya minta tolong para zikin, ya sudah para zikin dari orang gitu. Karena dulu para zikin yang di fakultas itu dulu waktu saya ke lab, beliau itu instrukturnya. Sekarang kan sudah enggak lagi. Nah, itu gunanya GPS dan GPS eco sounder. Kalau GPS itu cuma penentuan posisi. Nah, tapi GPS harus hati-hati juga. Kan satelit kita tuh kan global sekali. Jadi pengalaman kami, GPS itu dalam radius 20 meter itu tidak akan berubah koordinat bacaannya. Jadi kalau kalian GPS kalian di sini oke, misalnya X-nya 5, Y-nya 10, Z-nya 1. 5, 10, 1 itu saya di sini dengan teman saya yang berjarak 10 meter dari saya, bacaannya akan sama. Nah, jadi agak sulit kalau kita menentukan titik posisi yang betul-betul pas dengan GPS itu bisa menandai, oh itu daerahnya di sini. Tapi untuk menandakan titik yang betul-betul pas, biasanya kita tandai lagi. Oh, lokasinya dekat dengan pohon ini atau sekian meter dari ini. Karena GPS itu yaitu dia range 20 meter radius nggak akan berubah. Itu harus hati-hati di situ. Jadi jangan kalau kalian menentukan titik yang titik betul-betul pinpoint titik itu, GPS itu bisa, tapi itu wilayahnya, lokasinya. Tapi menekan titiknya lagi harus ditambah ada referensi tambahan. Misalnya yang nggak berubah apa, misalnya ada pohon besar atau ada jalan sekian meter kan itu bisa. Kalau eco sounder itu utamanya kita gunakan untuk topografi dan relief. Jembatan, dermaga, itu semuanya menggunakan eco sounder. Harganya sebenarnya murah. Eco sounder itu paling cuma 11 jutaan. Tapi mulai zaman saya ke lab sampai sekarang kami minta di pengadaan supaya kalian paling nggak ngelihat alatnya dan bisa praktek itu belum disetujui sampai sekarang. Murah-murah sekali alat ukuran sekarang. Eco sounder itu sekitar 10 sampai 15 juta. GPS handheld itu yang second tuh 800-600 ribu sudah dapat. Atau kalau kalian punya HP yang canggih kan bisa.
asal kalian rajin utak-atik HP akan ketemu software GPS yang bagus yang di Play Store itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Alat-alat ukur itu murah kok sebenarnya. Yang mahal itu cuma Total Station. Total Station itu sekitar 50 juta. Kayak Waterpass 16-an, Theodolite sekitar 23-an. Kayak GPS ini ya paling mahal ya Echo Sounder. GPS, ada yang bilang GPS Echo Sounding, ada yang Echo Sounder ya. Samyung itu 11 jutaan dapat yang baru. Makanya biasanya kadang-kadang di lab nggak punya, tapi kayak dosen-dosen kita ada beberapa yang punya pribadi untuk kerjaan luar. Kalau saya biasanya nyewa aja. Oke, ada yang mau ditanyakan buat materi hari ini? Untuk tugasnya sudah lihat ya di Simari ya. Paling lambat minggu depan, jangan lupa tugasnya. Oke, saya stop recording dulu.